Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai anggaran produksi. Jadi materi ini sebetulnya berkelanjutan dari anggaran produksi dan biaya produksi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas anggaran produksi, nanti insya Allah di minggu depan kita bahas mengenai biaya produksi. Anggaran produksi itu merupakan rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan akhir pada periode tertentu. Jadi pada prinsipnya anggaran produksi ini membahas atau membicarakan mengenai berapa sih jumlah produksi yang harus kita rencanakan. Karena jumlah produksi yang akan kita rencanakan itu tidak sama dengan jumlah yang akan kita jual. Apa yang dipertimbangkan dalam memproduksi? Yang pertama itu adalah persediaan awal dan yang kedua adalah persediaan yang diharapkan pada akhir periode tertentu. Jadi ketika Anda akan melakukan penjualan, jumlah yang diproduksi itu tidak sama dengan apa yang akan Anda jual. Karena ada variabel-variabel tertentu yang memang harus Anda perhatikan. Yang pertama itu persediaan awal, yang kedua adalah persediaan akhir yang Anda harapkan nanti. Baik, kita akan lihat. Jumlah produksi itu berhubungan dengan berapa banyak volume produksi yang akan Anda produksi pada periode tertentu. Sehingga volume produksi ini didapat dari volume penjualan, artinya jumlah penjualan yang akan Anda lakukan, ditambah dengan persediaan akhir, kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Nah, variabel-variabel ini yang harus Anda perhatikan ketika akan menentukan berapa banyak yang akan diproduksi pada satu periode tertentu. Yaitu ingat, volume penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Contohnya misalkan, sebuah perusahaan merencanakan menjual produknya sebanyak 1.402.000 unit, 142.000 unit, maaf, dalam tahun 2010. Jadi perusahaan itu akan memproduksi tahun 2010 sejumlah 142.000 unit. Nah, jumlah persediaan barang pada awal Januari itu sebanyak 20.000 unit. Jadi pada awal Januari itu ada persediaan awal sebanyak 20.000 unit. Sedangkan jumlah persediaan pada akhir tahun itu sebanyak 15.000 unit. Ingat, di sini jumlah persediaan akhir itu bukan jumlah persediaan akhir yang ada, tetapi jumlah persediaan akhir yang diharapkan pada tahun tersebut. Jadi pada tahun 2010 perusahaan mengharapkan ada 15.000 unit yang ada di akhir periode. Sehingga dalam contoh soal ada 20.000 unit pada persediaan awal dan diharapkan di akhir periode itu ada 15.000 unit. Kemudian dari total volume penjualan yang dianggarkan itu sebanyak 142.000 unit dalam setahun tersebut. Kemudian direncanakan akan dijual dalam 12 bulan operasi dengan rincian sebagai berikut. Nah, kita lihat rinciannya. Pada bulan Januari itu volumenya 15.000 unit, Februari 16.000 unit, Maret 16.000 unit, dan seterusnya hingga Desember itu ada 14.000 unit. Sehingga total penjualan yang diharapkan tahun 2010 itu adalah 142.000 unit. Jadi dari contoh tersebut berikut adalah volume penjualan yang dirinci per bulan. Jadi dari 142.000 unit yang akan dijual pada tahun 2010 itu dirinci sebagai berikut. Nah, sehingga berapa jumlah yang harus diproduksi oleh perusahaan? Ingat tadi bahwa volume penjualan itu didapat dari persediaan akhir ditambahkan dengan volume produksi, kemudian dikurangi dengan volume persediaan di akhir tahun. Saya ulang, volume penjual atau volume produksi itu didapat dari volume penjualan ditambah dengan persediaan akhir tahun dikurangi dengan volume persediaan awal tahun, gitu ya.
Kita lihat volume penjualan yang diharapkan itu adalah 142.000. Kemudian volume persediaan di akhir tahun yang diharapkan adalah 15.000. Ingat bahwa persediaan akhir itu bukan persediaan akhir yang ada, tetapi persediaan yang diharapkan di akhir tahun, yaitu sebesar 15.000 unit, gitu ya. Kemudian dikurangi dengan persediaan yang ada di awal tahun, sehingga volume produksinya adalah 137.000. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa volume produksi itu tidak sama dengan volume penjualan. Jadi ketika Anda ingin menjual contoh ini 142.000, yang diproduksi itu tidak harus 142.000, tetapi harus mempertimbangkan persediaan awal dan persediaan yang diharapkan di akhir periode tertentu. Oke, dari volume produksi 137.000, kemudian bagaimana menyusunnya per bulan? Nah, dari ini kan 1 tahun ya, 137.000 itu 1 tahun. Nah, perusahaan sebetulnya dalam melakukan produksi itu ada 3 cara, ada 3 pendekatan dalam melakukan produksi. Yang pertama dengan metode produksi stabil, yang kedua dengan metode persediaan stabil, dan yang ketiga dengan metode fleksibel. Baik, akan kita bahas satu-satu. Apa itu metode produksi stabil, metode persediaan stabil, dan metode fleksibel. Metode produksi stabil itu artinya bahwa volume produksi yang diproduksi oleh perusahaan itu cenderung stabil. Tetapi pada bulan-bulan tertentu itu bisa tidak stabil. Nah, efeknya ketika volume produksinya stabil, maka persediaan yang menjadi tidak stabil. Ingat bahwa ketika volume produksinya stabil, maka persediaannya yang menjadi tidak stabil. Kita lihat contohnya. Kita lihat tabel ini. Di sebelah kiri kita saksikan bulan produksi begitu ya, dari bulan Januari, Februari hingga bulan Desember. Kemudian berikut adalah volume penjualan 15.000, 16.000 sampai dengan 14.000 di bulan Desember. Nah, karena ini merupakan metode dengan pendekatan volume produksi yang stabil, kita lihat volume produksi yang di kolom sebelah kanan itu cenderung stabil. 12.000, 12.000, 12.000, 11.000, dan seterusnya, terakhir Desember 12.000. Tetapi tadi disampaikan bahwa ketika volume produksi stabil, pun itu tidak menjadikan bahwa setiap bulan produksinya stabil atau sama begitu ya, tetapi cenderung stabil. Ada beberapa bulan yang memang ada yang tinggi, ada yang rendah, tergantung bagaimana pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Apakah di bulan-bulan tertentu, misalkan, oh bulan Maret itu biasanya permintaannya tinggi, maka pada bulan Maret volume produksinya kemungkinan naik begitu. Nah, karena volume produksinya stabil, maka mengakibatkan persediaan itu menjadi tidak stabil. Kita lihat persediaan dari persediaan akhir kita lihat, atau dari persediaan total kita lihat cenderung tidak stabil. Di bulan Januari 32.000, di bulan Februari 29.000, di bulan Maret 25.000, dan seterusnya yang cenderung tidak stabil. Ada yang sangat tinggi begitu, ada juga yang rendah. Contoh di bulan Juni itu rendah 16.000. Kemudian yang sangat tinggi itu di bulan Januari ada 32.000. Jadi karena memang volume produksinya stabil, persediaannya cenderung menjadi tidak stabil. Nah, caranya adalah, cara paling mudah untuk membuat produk stabil adalah dengan membagi 137.000 dibagi dengan 12 bulan. Maka dari pembagian ini akan diperoleh jumlah volume produksi rata-rata sebesar 11.416,67 unit. Jadi dari volume produksi yang 137.000 itu dibagi ke dalam 12 bulan. Ketika dibagi ke dalam 12 bulan, maka hasilnya itu adalah 11.416,67 unit. Kemudian timbul masalah bahwa volume produksi rata-rata ini dapat menghasilkan volume pecahan. Kita lihat tadi,
11.416,67 unit. Ada pecahan 6,7. Nah, karena itu lebih mudah jika kita bulatkan pada angka puluhan atau ratusan terdekat. Misalkan dibulatkan menjadi 11.000 unit. Sehingga produksi rata-ratanya dibulatkan menjadi 11.000 unit dari 11.416,67. Nah, karena dibulatkan menjadi 11.000 unit, maka akan ada sisa sebesar 5.000 unit. Dari mana? Kita kalikan 11.000 unit dikali dengan 12 bulan akan diperoleh jumlah 132.000 unit. Sedangkan akan diproduksi itu adalah 137.000 unit. Sehingga ada kekurangan 5.000 unit. Nah, yang 5.000 unit ini yang kemudian ditempatkan pada bulan-bulan yang volume penjualannya relatif lebih tinggi. Tadi kita saksikan penjualan volume produksi ini ditempatkan di bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember. Nah, kenapa di bulan ini? Ini tergantung dengan kebijakan perusahaan. Karena perusahaan menganggap pada bulan-bulan tersebut diprediksi bahwa tingkat penjualannya akan lebih tinggi. Kemudian sisa produksi yang 5.000 unit tadi dibagi 5 bulan dan akhirnya ditambahkan 1.000, 1.000, 1.000 begitu di bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember. Gitu ya. Kemudian yang kedua dengan metode persediaan stabil. Tadi yang pertama adalah dengan metode produksi yang stabil, yang kedua dengan metode persediaan yang stabil. Nah, karena persediaannya stabil, kecuali pada bulan tertentu yang tidak, maka efeknya volume produksinya yang menjadi tidak stabil. Tadi sebaliknya, karena volume produksi yang stabil, maka persediaan menjadi tidak stabil. Sekarang, karena persediaannya cenderung stabil, begitu ya, maka volume produksinya yang menjadi tidak stabil. Kita lihat contohnya. Nah, karena volume persediaan pada akhir tahun telah diketahui, sedangkan perusahaan menetapkan tingkat persediaan stabil, berarti jumlah persediaan pada awal Desember dibuat sama dengan persediaan pada akhir Desember. Maka cara yang mudah adalah dengan menghitung volume produksi dari bulan Desember, yaitu penjualan ditambah persediaan awal bulan. Artinya yang dibuat sama dengan persediaan akhir bulan dikurangi persediaan akhir bulan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 14.000 ditambah dengan 15.000 dikurangi dengan 15.000 sehingga hasilnya 14.000. Kita lihat. Nah, kita lihat bahwa ini juga masih tabel yang tadi, bulannya sama begitu ya, kemudian volume penjualannya juga sama, harapan penjualan itu adalah 142.000. Nah, persediaannya yang cenderung stabil. Lihat di akhir di akhir dan di awal persediaan itu cenderung stabil. Kemudian total persediaan juga cenderung stabil dibandingkan dengan yang tadi gitu ya. Nah, karena persediaannya menjadi stabil, efeknya itu adalah volume produksinya yang menjadi tidak stabil. Kalau tadi stabil cenderung di angka 11.000, 12.000, sekarang kita lihat volume produksinya ada yang 14.000, yang paling terendah itu sampai volume produksinya 6.000. Kenapa? Karena mengejar persediaan yang stabil. Nah, persediaan pada awal bulan Desember adalah persediaan pada akhir bulan November, sehingga volume produksi dapat dihitung dengan metode yang sama di bulan Desember dan seterusnya. Metode ini mengakibatkan tingkat persediaan di bulan tertentu melonjak lebih besar dari persediaan pada bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga ada metode fleksibel. Metode fleksibel itu cirinya adalah volume produksinya berubah terus dari bulan ke bulan. Volume persediaan juga berubah terus dari bulan ke bulan sehingga mengakibatkan produksi dan persediaan itu bervariasi. Artinya berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi itu volume produksinya stabil yang pertama, yang kedua volume persediaan yang stabil, yang ketiga volume produksi dan volume persediaan dua-duanya tidak stabil. Artinya berubah dari waktu ke waktu. Contohnya seperti ini. Kita lihat bahwa persediaan juga cenderung tidak stabil begitu ya. Kemudian volume produksinya juga cenderung tidak stabil.
Nah, pada dasarnya metode ini dapat menggunakan volume produksi dan volume persediaan sesuai dengan keinginan perusahaan. Artinya ini dibalikan lagi kepada kebijakan perusahaan. Dalam kasus di atas, karena volume persediaan pada akhir tahun telah ditetapkan, maka perusahaan dapat menetapkan pula volume persediaan pada akhir Januari, misalkan 17.000. Sehingga kita lihat, pada akhir persediaan 17.000, kemudian pada bulan Januari itu persediaan awal itu 20.000. Nah, perusahaan bisa menetapkan di akhir bulan Januari itu persediaannya 17.000. Nah, ini ditentukan oleh perusahaan seberapa banyak jumlah persediaan di akhir bulan Januari. Nah, kita lihat di akhir bulan Januari itu ada 17.000 persediaan. Ini persediaan yang diharapkan oleh perusahaan. Maka persediaan awal di bulan Februari, karena persediaan awal bulan Februari itu sama dengan persediaan akhir di bulan Januari. Persediaan awalnya 17.000, kemudian dari bulan Februari berapa perusahaan mengharapkan persediaan akhir di bulan Februari, misalkan 13.000. Maka 13.000 ini menjadi persediaan awal di bulan Maret dan seterusnya, gitu ya. Maka volume produksi di bulan Januari adalah sebesar 15.000 ditambah 17.000 dikurangi 20.000 sama dengan 12.000. Persediaan pada akhir Januari menjadi persediaan pada awal bulan Februari, sehingga volume produksi yang dapat dihitung lagi dengan terlebih dahulu menentukan volume persediaan pada akhir Februari. Demikian dan seterusnya, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Maka volume produksi itu adalah sebesar 12.000. Dari mana? Ini volume penjualannya 15.000 begitu. Kemudian ditambah dengan persediaan akhir yang diharapkan di bulan Januari dikurangi dengan persediaan awal pada bulan Januari, sehingga menjadi 12.000 unit. Oke, baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya produksi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.